namanya. Beliau adalah raja dari kerajaan Telaga Kidul. Beliau mempunyai dua anak yang cantik dan unyu-unyu. Mereka adalah Purbararang dan Purbasari. Putri sulung Purbararang sudah bertunangan dengan Raden Indrajaya, putri salah seorang menteri kerajaan. Kepada Purbararang dan Indrajaya lah seharusnya Raja Tapak Agung dapat mempercayakan kerajaan. Namun Raja Tapak Agung belum leluasa untuk menyerahkan mahkota, karena baik Purbararang maupun Raden Indrajaya belum dapat beliau percaya sepenuhnya. Sebaliknya, Raja Tapak Agung justru lebih menginginkan Purbasari yang memimpin kerajaan setelah dirinya pensiun. Daripada ngomong panjang lebar dan gak jelas, mendingan langsung saja kita ke TKM. Maknya ada Weris ini. Bagaimana dang? Ada anjing kasih. Hormat hamba, Baginda. Pati, aku merasa sudah cukup tua untuk mengurus kerajaan ini. Aku merasa tidak sanggup lagi. Raja masih kuat, Raja masih rosa. Aku sudah mumet memikirkan konflik yang ada di negeri ini. Mulai dari masalah kemiskinan sampai kasus korupsi. Walaupun kasus itu berlarut-larut, jangan membuat Baginda Raja putus asa. Jangan menyerah. Malah nyanyi. Pati, aku kan tidak memiliki anak putra. Aku hanya memiliki dua anak putri, antara Purbararang dan Purbasari. Tentu saja Putri Purbasari, dia selalu juara 1 di kelasnya. Kalau putriku Purbararang, Kalau Putri Purbararang mengkhawatirkan sekali Raja, sepanjang hari hanya Facebookan, update status dan upload foto, terus menunggu cowok ganteng komen. Aduh. oke lah kalau begitu Pati. Perintahkan narator untuk memanggil semua pejabat kerajaan. Hari ini juga akan melangsungkan upacara penyerahan tahta. Siap tuanku. Wahai narator, aku perintahkan kau untuk memanggil semua pejabat kerajaan untuk datang ke sini. Kepada semua pejabat kerajaan, diharapkan segera memasuki ruangan inti istana kerajaan. Tinggalkan segala bentuk online, baik itu Facebook, Twitter, WhatsApp, segala. Wahai para pejabat kerajaan yang berbahagia, hari ini aku akan meletakkan tahta kerajaan dan mengumumkan siapa penggantiku, karena aku tak sanggup lagi. Ayahanda, mengapa saya yang dipanggil? Bukan yang Bayu Purbararang. Karena menurut pendapatku dan Pati, kamulah yang layak menjadi raja, bukan kakakmu. Karena ini adalah keinginan raja dari hati yang paling dalam, saya harap semuanya memakluminya. Oke? Apakah kamu siap menerima tahta dari ayahanda? Iya, Ayahanda. Oke lah kalau begitu. Penyerahan tahta akan segera dilaksanakan. Paduka Raja dan Putri dimohon segera mempersiapkan diri.
kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Ya Ayahanda, seharusnya kakaklah yang pantas menerima tahta ini, bukan aku. Justru karena kemuliaan hatimu itu, aku memilihmu anakku. Kau pasti akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyat. Saya khawatir ayah akan kecewa jika nanti saya tidak sesuai dengan harapan ayah. Tunggu saja, pasti akan tiba saatnya. Akan datang kutukan pada kerajaan ini. Pada suatu hari, Purbalarang mengajak tunangannya Pangeran Indrajaya menemui Nyi Ronde, orang pintar nomor 1. Mereka bermaksud untuk menyingkirkan Purbasari. Kang Mas, aku sudah muak dengan Purbasari. Akan aku buat perhitungan dengannya. Bagaimana caranya? Makanya aku ajak kamu ke sini. Oh, mau beli kue ondes saja? Jaga mulutmu. Ini rumahnya Nyi Ronde, dukun kondang yang bisa mengatasi segala masalah tanpa masalah. Untuk bujuk Nyi Ronde merojol dengan membawa laptopnya. Jangan terlalu laju macet, antara tenaga kita goyang santai. Kita biar tinggal sampai, sengaja bikin panas deminya pantai. Kasih slow tempo. Kasih slow otomatis kacau. Siapa yang ngomong ngawur tadi, ha? Maafkan kami, Mbak. Ini calon suami saya. Tidak bermaksud menyepelekan Mbak. Aku minta maaf, Mbak. Mbak Onde. Hati-hati anak muda, jaga bicaramu, mulutmu harimaumu, ha? Maafkan kami, Mbak. Ini calon suami saya. Tidak bermaksud menyepelekan Mbak. Kami kesini mau itu, Mbak. Aku sudah tahu. Wah, hebat sekali Mbak ini. Aku belum bilang apa-apa sudah tahu. Kenapa kamu ingin mengguna-guna adikmu? Karena dia telah merebut tahta kerajaan dari saya. Dan saya ingin supaya Mbak menjadikan dia jelek. Gampang. Apa itu, Mbak? Orang kayak gini saja tidak tahu. Yang sudah tua saja tahu kok kalau ini namanya laptop. Apa bisa Mbak pakai barang itu? Tentu bisa. Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia pendukunan tidak boleh ketinggalan zaman. Justru dengan ini mata aku bisa lebih update. Terserah Mbak saja. Bagaimana enaknya? Oke, tenang saja. Nanti mau Tinggal pada maju buka dah ke belah aplikasinya, ketik namanya, lalu enter, selesai. Tinggal tunggu hasilnya besok. Keesokan harinya, Purbasari bangun dari tidurnya dan kaget ketika melihat wajahnya bentol-bentol, bintik-bintik. Ih,
apa dengan wajahmu, putriku? Padahal selama ini kamu tidak alergi dengan apapun. Apa mungkin kamu salah make up? Tidak, Ayahanda. Aku juga tidak tahu. Pasti ini kutukan. Karena ayahanda tidak mengindahkan peringatan saya kemarin. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini bisa menimbulkan aib dalam kerajaan ini. Karena kerajaan ini dipimpin oleh seorang yang buruk rupa. Terus? Satu-satunya cara, ayah harus mencabut keputusan kemarin dan menyerahkan tahta kerajaan padaku. Bagaimana, Patih? Mungkin itu jalan yang terbaik. Kalau kita biarkan Putri Purbasari tetap berada di dalam istana ini, bisa-bisa semua keluarga kerajaan dan rakyat tertular virus mematikan yang belum ada antivirusnya itu. Jadi, kita bakar saja dia. Jangan, itu terlalu kejam. Mungkin kita bawa dia ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Ayah. Purbasari kemudian diasingkan ke kota. Awalnya dia merasa kesepian, namun lama-kelamaan dia semakin terbiasa. Dia memiliki banyak teman binatang di tempat lain, tepatnya di Hayangan. Ada seorang manusia tampan yang bernama Guru Minda. Dia telah melakukan kesalahan sehingga diturunkan ke bumi dalam wujud lutung yang kemudian dipanggil si Utung. Dan si Utunglah yang selalu menemani Putri Purbasari selama di hutan. Sementara itu, di kerajaan, Purbarara semakin bertindak sewenang-wenang. Semua rakyat ada Facebookan sepanjang hari karena diberlakukan tarif gratis 0 rupiah. Hal ini memicu banyak munculnya artis-artis Facebook. 2 tahun kemudian, Purbasari, sebelum kamu mengerjakan apapun, berdoalah. Sebelum kamu makan, berdoalah. Sebelum kamu tidur, berdoalah. Sebelum kamu mau cuci muka, berdoalah. Semoga itu bisa menyembuhkan semua penyakitmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Tuan Putri cantik sekali hari ini. Iya, Patih. By the way, ada urusan apa Patih datang ke sini? Apakah keadaan ayah baik-baik saja? Apakah keadaan kerajaan juga baik-baik saja? Saya datang ke sini atas perintah dari Ayahanda, Tuan Putri. Beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Semenjak Tuan Putri diusir dari kerajaan, keadaan kerajaan pun kacau balau. Terus? Baginda berharap Tuan Putri berkenan kembali lagi ke istana. Apakah mereka akan menerimaku, terutama kakakku? Sebenarnya saya kerasan di sini. Saya juga banyak teman di sini, tetapi aku kangen banget dengan sate ayam kerajaan. Oke lah, aku akan pulang ke istana. Kenapa tuh? Kamu kecewa denganku?
wajahmu sudah kembali seperti dulu. Iya, Ayah. Tiba waktunya untukku menyatakan padamu sebenarnya apa yang ku rasa. Mana tepuk tangannya para penonton? Sekali lagi tepuk tangannya mana yang meriah? Walau ku tak bisa menjadi milikmu, juga sebagai yang tercinta di hidupmu. Purbasari, maukah kau memaafkanku? Aku sudah sering mencelakaimu. Sekarang aku sadar dan menyesali perbuatanku. Tentu kan, bagaimanapun juga kamu adalah kakakku. Maafkan aku karena selama ini telah rakus kekuasaan. Dan sekarang aku tahu kalau jadi pemimpin kerajaan itu tidak enak rasanya. Tidak bisa shopping sana sini. Maukah kau menggantikanku untuk jadi pemimpin kerajaan? Baiklah kakak, dengan senang hati akan saya terima. Dan akhirnya kisah ini berakhir bahagia. Rakyat hidup damai dan sejahtera. Nilai yang dapat kita petik dari drama sederhana ini yaitu teguhan hati Purbasari. Ia mampu menghadapi semua cobaan yang menerpa hidupnya. Ayo, kelas 6-nya siap. Selalu jahat, bersikap sombong terhadap dirinya, tapi ia selalu membalas dengan bersikap baik dan ia dengan mudah bisa memaafkan